Oke, selamat malam saudara-saudara. Oke, kita sudah jam 7:05, jadi kita akan segera memulai seminar kita pada malam hari ini. Sebelumnya terima kasih untuk partisipasi saudara sekalian. Kan waktu untuk mengikuti seminar pada malam hari ini. Selamat bergabung semuanya. Selamat datang juga buat pembicara Evangelis Marlon. Saudara-saudara, kita mulai saja pada malam hari ini supaya tidak berlarut-larut hingga malam nanti. Oleh karena itu kita sama-sama berdoa ya. Kita sama-sama berdoa. Saya akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada malam hari ini kami bersyukur kami boleh memulai seminar kami ya Tuhan. Kami tahu kami sedang di tengah-tengah kondisi yang tidak memungkinkan ya Tuhan karena datangnya wabah virus COVID ini. Tetapi ya Tuhan, di tengah-tengah situasi seperti ini, kami boleh bersama-sama bersatu hati datang kepada Engkau. Kami ingin belajar dan kami mau mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui seminar ini ya Tuhan, kami boleh dikuatkan, kami juga boleh dihiburkan, dan kami lebih lagi mengenal dan dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk pembicara Evangelis Marlon, kiranya Tuhan juga yang boleh menyertai dia, memberikan hikmat, supaya kami semua juga boleh diberkati ya Tuhan. Inilah doa kami serahkan padamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, pada malam hari ini kita memiliki beberapa aturan seminar. Jadi saya minta teman-teman bisa melihat di screen kita. Apakah teman-teman menerima? Iya Pak, sudah diterima. Oke. Iya. Jadi susunan acara kita adalah pendahuluan. Kemudian kita akan memulai seminar kita yang dimulai oleh pembicara dari Evangelis Marlon. Kemudian kita akan ada sharing, kira-kira saudara-saudara ada apa yang ingin disampaikan, dan tentu saja kita akan sambung kepada tanya jawab. Dan kemudian kita menutupi seminar ini dengan doa penutup dari Boksu Joshua. Nah, saudara-saudara, kita juga boleh melihat bahwa di dalam aturan seminar ini, saya menghimbau untuk kita semua, yang pertama adalah kita mohon untuk mengaktifkan mute kita, supaya kita tidak mengganggu jalan acara yang ada. Jadi, jika seminar belum ada sesi tanya jawab ataupun tanggapan, saudara bisa mute supaya acara ini boleh berjalan dengan lancar. Dan yang kedua adalah jika ingin berbicara, jadi teman-teman bisa mengangkat tangan atau raise hand di kanan bawah yang ada. Lalu juga kita bisa mengikuti pertanyaan secara langsung, atau saudara ingin menulisnya melalui kolom chat juga bisa. Nanti saya akan membacakannya untuk kita semua, dan juga menghimbau buat saudara-saudara, rekan-rekan, bisa mengikuti seminar ini sampai selesai. Ya, jadi tidak ada yang keluar masuk, karena sampai saat ini masih banyak yang berdatangan peserta seminar kita pada malam hari ini, dan pada saat ini peserta kita ada 31 orang. Ya. Lalu berikutnya, saya akan memulai untuk kita semua, saudara. Saudara, tentu kita saat ini sedang mengalami yang namanya wabah COVID gitu ya. Bahkan di dunia ini sudah sangat mewabah. Bahkan banyak orang khawatir, banyak orang mengalami sakit, banyak orang takut, bahkan sampai ada kematian di berbagai negara. Dan kematiannya ini sudah cukup tinggi. Oleh karena itu, saudara-saudara, di tengah keadaan yang seperti ini, banyak orang atau banyak ahli mempertanyakan bagaimana kita menghadapi wabah virus corona ini. Dari pakar ekonomi, mereka juga memikirkan, dari pakar
kesehatan, mereka juga memikirkan bagaimana menangani wabah ini. Dan tentu saja kita sebagai orang Kristen dan berbagai agama lain juga memikirkan bagaimana kita menghadapi wabah yang baru ini, yang tidak kita mengerti, bahkan belum ada vaksinnya. Nah, oleh karena itu, berbagai pandangan tentu kita pernah membaca atau kita pernah mendengar dari berbagai pandangan. Salah satunya adalah apakah corona ini adalah hukuman Tuhan terhadap manusia. Mungkin saja manusia ini sudah terlalu banyak dosa, sudah terlalu banyak kejahatan yang dibuat. Oleh karena itu, wabah ini dibuat oleh Tuhan untuk menghukum manusia. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini kita akan membahas secara khusus apakah benar COVID-19 ini adalah hukuman dari Tuhan. Nah, tentu kita akan berpikir benar atau tidak bahwa Tuhan yang memberi hukuman ini kepada kita. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kita pada malam hari ini kita akan secara khusus membahas topik ini dan secara mendalam. Dan sebelum kita membahas lebih dalam lagi, kita ingin mengenal narasumber kita. Tentu saja narasumber kita adalah Evangelis Marlon Lahope. Beliau adalah teman saya waktu di STT Seminari Alkitab Asia Tenggara. Saat ini sedang melayani di Gereja Kalam Kudus Ambon. Dan juga saat ini beliau juga sedang menulis tesis untuk menyelesaikan master teologinya di Seminari Alkitab Asia Tenggara. Nah, oleh karena itu saya mempersilahkan untuk Evangelis Marlon untuk boleh sebagai kata pembuka bisa memperkenalkan diri. Silakan Evangelis Marlon. Oke, baik. Selamat malam, teman-teman. Apakah suara saya kedengaran? Ya. Oke, baik. Seperti yang tadi Ko Budi sudah sampaikan bahwa saya pelayanan sekarang di Kalam Kudus Ambon. Saya di sini saya menikah, kemudian di sini saya bertanggung jawab untuk beberapa pelayanan, tapi bukan remaja gitu ya. Saya berasal dari Manado, kemudian sesudah saya selesai SMA, saya kuliah S1 Biologi, kemudian saya ke Saat ambil MDiv, dan kemudian saya menyelesaikan MTH. Saat ini sebenarnya belum selesai, guys. Jadi masih sedang menulis tesis. Nah, tesisnya nanti saya tidak perlu bilang sedang apa, nanti teman-teman bingung kok tulis apa, nggak ngerti gitu, jarang, topiknya tidak terlalu familiar di teman-teman. Cuma yang penting, secara pribadi saya berterima kasih untuk teman-teman hamba Tuhan di GMI Immanuel yang sudah mengundang, memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing. Jadi saya lebih cenderung melihat ini sebagai sharing. Jadi teman-teman tidak perlu kaku, tidak perlu gugup, santai aja. Jadi supaya sharing kita bisa dimengerti, kita bisa memahami apa yang sedang kita bicarakan. Nah, teman-teman perlu santai. Tapi jangan santai banget, nanti ketiduran, guys. Oke, saya pikir itu dulu. Gimana, silakan Bro Budi. Oke, kita sudah mengikuti dari awal pendahuluan, lalu ada jadwal susunan acara, kemudian juga tadi aturan dalam seminar kita, dan sekarang kita masuk di dalam pembahasan kita. Oleh karena itu, pertanyaan yang pertama tentu topik kita kepada penginjilan Marlon, apakah COVID ini adalah hukuman dari Allah? Silakan bisa dijelaskan. Oke. Jadi teman-teman, sekali lagi ini bersifat sharing. Saya akan menjawab pertanyaan penginjil Budi dengan sedikit latar belakang sejarah mengenai beberapa pandemi yang pernah terjadi nih. Jadi kalau teman-teman mau belajar sejarah, jadi sebenarnya nih ada banyak wabah yang sebelumnya muncul, sebelum COVID ini ada. Misalnya di abad pertama atau abad kedua, di tahun 165, itu ada namanya yang nama wabahnya itu wabah Antonini. Nah, itu yang mati itu jumlahnya 5 juta jiwa.
pada tahun 541 atau abad ke-6 ada lagi wabah nih. Namanya wabah itu wabah Justinus. Dan itu jumlah orang yang mati 25 juta. Kayaknya corona belum sejauh itu ya. Nah, sesudah itu, di tahun 1500-an, kalau teman-teman pernah ingat Bapak Gereja yang namanya Martin Luther, itu tepat terjadi di zaman dia. Itu namanya, ada satu wabah yang namanya wabah itu Black Death. Jadi Black Death itu memakan korban kurang lebih 70 sampai 100 jiwa. Bayangin itu banyak banget. 70 sampai dengan 100 jiwa orang mati. Termasuk anaknya Martin Luther itu mati di wabah itu, teman-teman. Nah, tidak cuma sampai di situ, kemudian tidak cuma sampai di situ, tidak cuma sampai di Martin Luther, kemudian hal ini berlanjut terus, misalnya di tahun 1900-an nih yang paling dekat dengan kita, dan mungkin teman-teman masih tahu nama wabah itu. Hari ini kita masih cukup familiar dengan pandemi AIDS, atau yang menyebabkannya adalah virus HIV. Nah, total korban yang meninggal karena virus HIV itu kurang lebih 32 juta. Nah, saya kurang tahu nih sekarang corona sudah memakan berapa banyak jiwa, tapi kita tahu setiap hari di Indonesia angka kematian menurun dan angka sembuh naik. Nah, corona ini artinya kalau kita melihat memang tidak sekejam virus-virus yang sebelumnya. Nanti kalau teman-teman mau bertanya soal biologi, nanti saya bisa jawab sedikit karena ada sedikit latar belakang. Dengan melihat banyaknya kejahatan nih guys, kita melihat ada banyak penderitaan yang terjadi, ada banyak kematian, kemudian ada orang miskin yang meninggal, ada kacau, semua kita takut. Nah, di tengah ketakutan, yang paling mempengaruhi cara kita berpikir adalah sisi emosi. Kita sedih, kita terbawa suasana, kemudian dengan kondisi yang seperti ini kita berpikir sepertinya Allah tuh sedang menghukum. Orang-orang yang putus asa mencari jawaban, mereka kebingungan mencari jawaban, kok kenapa ada COVID? Nah, beberapa orang memang sempat bertanya, kira-kira apakah ini berarti hukuman Allah nih? Nah, pertanyaan ini sebenarnya gampang dijawab. Kalau Allah mau menghukum, seharusnya nih menurut saya nih guys, seharusnya yang Allah bunuh nih ya, yang Allah bunuh itu, orang di Las Vegas saja. Kenapa? Las Vegas itu kota perjudian dan kacau sekali. Jadi kalau Allah mau menghukum, harusnya jangan orang-orang yang tidak ada salahnya dong. Malah orang yang paling banyak dosa itu dihukum. Artinya begini teman-teman. Kalau Allah betul-betul menghukum manusia yang berdosa, maka Allah harus mencari target yang tepat. Karena kalau salah sasaran, maka hukuman tersebut tidak tepat. Nah, artinya begini, di dalam pandemi ini kemudian kita mendapati ada orang-orang yang orang miskin, mereka berkekurangan, mereka sakit, mereka tidak punya uang, padahal mereka orang yang saleh. Kena COVID, mereka meninggal. Kok mereka dihukum Allah sih? Harusnya ada orang yang lebih kurang ajar tuh dihukum tuh. Kira-kira begitu ya. Kalau kita mau berpikir, kalau Tuhan, sebentar nih Tuhan. Kalau orang yang baik itu udah baik, udah miskin, sering ke gereja, mati. Kok banyak orang yang suka main perempuan masih hidup loh Tuhan. Banyak koruptor masih hidup. Tuhan salah sasaran nih kalau menghukum. Kira-kira begitu. Jadi kalau kita mau bilang Tuhan menghukum, maka sepertinya ada yang salah. Tuhan salah sasaran nih. Karena banyak orang yang lebih bobrok dihukum. Nah faktanya yang terjadi hari ini adalah COVID itu paling banyak diderita oleh orang miskin, teman-teman. Teman-teman bisa cari kira-kira presentasinya berapa banyak. Karena kenapa? Kebanyakan orang miskin daya tahan tubuhnya lemah, mereka tidak punya uang cukup untuk berobat dan segala macam. Sehingga kok kita pikir-pikir, kok yang mati nih kebanyakan orang yang ekonomi lemah, daya imun tubuh rendah. Artinya, sebentar, sepertinya saya salah. Sepertinya Allah tidak sedang menghukum melalui COVID-19. Begitu ya, karena kenapa? Sekali lagi seperti yang tadi saya katakan, kalau Allah sedang menghukum, ada yang salah sasaran. Karena paling banyak korban adalah orang miskin,
Paling banyak korban adalah orang yang tidak mampu, orang yang daya tahan tubuhnya lemah, orang-orang yang kasihan pencahariannya itu misalnya nih, yang jualan di pinggir jalan, dan lain sebagainya. Saya kasih contoh. Bulan yang lalu, saya kebetulan istri saya orang Malang, teman-teman tahu Malang, Jawa Timur ya. Dia menelepon kakaknya yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah. Nah, kami juga punya ponakan yang kurang lebih umurnya itu sekitar 4-6 tahun kurang lebih. 4-6 tahun, dia punya teman namanya Agnes nih, guys. Dia punya teman namanya Agnes. Dulu badannya rada besar, rada gede. Tapi setelah pandemi COVID muncul, teman-teman tahu, anak itu dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit, badannya yang gemuk itu sekarang menjadi kurus. Dan kemudian dokter mendiagnosa bahwa Agnes menderita busung lapar. Teman-teman tahu artinya dia kekurangan gizi. Setelah ditelisik, ternyata mamanya Agnes yang dulunya penjual kue di pinggir jalan, sekarang tidak laku lagi kuenya, sehingga untuk makan saja mereka sulit. Sekarang kalau kita bertanya, apakah Allah sedang menghukum Agnes? Agnes sakit. Kok Agnes itu ada dosa apa? Agnes tidak pernah berkorupsi. Agnes yang umur 5 atau 6 tahun itu tidak pernah mencuri uang yang besar. Dia tidak pernah membuat pelanggaran moral yang besar. Dia tidak pernah membunuh dan lain sebagainya. Kalau Allah mau menghukum, kok Allah mau menghukum Agnes? Tuhan kok rasanya nggak adil. Begitu ya. Nah, jadi untuk jawaban pertama, apakah Allah sedang menghukum? Kok sepertinya tidak ya. Kira-kira begitu, Ko Budi. Silakan nih, Ko Bud. Oke. Jadi jika Allah memang tidak menghukum, lalu kenapa Allah sepertinya membiarkan baik kita sebagai orang Kristen maupun orang-orang yang berkekurangan seperti yang tadi Kak Marlon bicarakan gitu ya. Mengapa pada akhirnya mereka yang harus menjadi korban? Apakah Allah membiarkan? Oke, baik. Nah, pertanyaan Ko Budi ini pertanyaan yang menarik, teman-teman. Karena kenapa? Pertanyaan ini ditanyakan banyak sekali orang. Pertanyaan ini sebenarnya sedang mempertanyakan tentang kebaikan Allah. Sekarang ini saya contohi nih. Kalau Allah itu baik, kalau Allah itu maha kasih, kenapa ada penderitaan? Betul ya? Kalau memang Allah itu baik, karena kan kita tahu bahwa COVID-19 mendatangkan penderitaan. Banyak yang meninggal, banyak yang kelaparan, banyak yang kehilangan pekerjaan untuk makan mereka, dan banyak dan lain sebagainya. Dengan kata lain, COVID-19 ini kok membawa penderitaan gitu kepada dunia. Nah, kemudian kita berpikir, kalau Allah itu maha baik, kalau Allah itu maha kasih, kok ada kejahatan ya di dunia ini ya? Begitu ya. Nah, sekarang teman-teman kita perlu pahami dulu, supaya kita tidak salah memahami kenapa ada kejahatan. Dari dulu banyak orang berpikir seperti ini. Ini teman-teman rada berat, jadi butuh konsentrasi. Kira-kira orang-orang itu boleh sampai di kesimpulan kalau Allah maha baik kenapa ada kejahatan, karena mereka sedang berpikir seperti ini. Kalau Allah itu baik, seharusnya Allah menghilangkan kejahatan atau penderitaan. Betul ya? Mereka juga bilang bahwa kalau Allah itu maha kuasa, harusnya Allah menghilangkan penderitaan. Tetapi faktanya penderitaan itu ada. Berarti Allah tidak maha baik dan tidak maha kuasa dong. Gitu ya. Atau kalaupun Allah itu maha kuasa, tetapi ada kejahatan, berarti Allah tidak maha baik dong. Gitu ya. Kalau pertanyaan ini kemudian berkerumun dalam pikiran kita, kita bingung nih mau jawab gimana nih. Nah, teman-teman, sebelum kita menjawab pertanyaan kalau Allah ada, mengapa ada kejahatan, kita harus memahami dulu apa itu kejahatan atau penderitaan. Nah, teman-teman, begini loh.
kita perlu memahami bahwa penderitaan atau kejahatan itu disebabkan oleh dua hal, atau boleh dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama disebut dengan penderitaan akibat alam atau penderitaan natural. Di penderitaan natural, teman-teman akan berjumpa dengan adanya tsunami lah, gempa bumi yang menyebabkan banyak orang meninggal. Kemarin waktu ada peristiwa di Palu gitu ya. Kemudian tsunami, kemudian ada penyakit kanker, termasuk virus corona. Itu tergolong dalam penderitaan alami atau natural. Begitu ya. Nah, penderitaan yang kedua adalah penderitaan berjenis moral. Sekali lagi, pertama natural, yang kedua moral. Nah, yang berkaitan dengan moral adalah pembunuhan, begitu ya, pemerkosaan, peperangan, penganiayaan, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, penderitaan natural adalah penderitaan yang tidak mengandung moralitas. Sementara penderitaan yang disebabkan oleh moral itu selalu dilakukan oleh manusia. Begitu ya. Jadi sekali lagi, penderitaan natural itu tidak ada kaitannya dengan moral karena bukan manusia yang melakukan. Itu terjadi karena alam. Jadi kita harus membedakan dua jenis nih. Ada penderitaan natural, penderitaan moral. Meskipun kemudian dalam hal ketika kita menghadapi dua hal ini tuh ada kaitannya. Tapi kita golongkan dulu nih. Jadi udah ada penderitaan moral, ada penderitaan yang natural. Sekarang kita mau golongkan virus corona di penderitaan yang mana nih? Tidak mungkin moral, ya kan? Meskipun memang ada beberapa orang bilang begini, ada yang namanya teori konspirasi yang sedang berkembang hari ini, tapi kemudian sudah dibantah oleh banyak saintis, bahwa virus corona ini memang terjadi secara natural. Kalau virus terjadi secara natural, berarti virus corona kemungkinan, teman-teman pasti sudah belajar biologi, adalah hasil evolusi dari virus yang sebelumnya. Begitu ya. Nah, kalau begitu, ada yang penderitaan jenis natural dan penderitaan moral, kita dapat menyimpulkan bahwa virus corona ada di penderitaan natural. Gitu ya. Penderitaan natural tidak disebabkan oleh manusia. Betul ya? Oke. Sekarang kita akan bertanya kemudian. Oke, Pak Marlon, kalau seandainya penderitaan moral, membunuh, berzina, berperang, itu disebabkan oleh manusia. Oke lah, berarti yang salah manusia nih, gitu ya. Sekarang penderitaan natural. Kenapa penderitaan natural ini terjadi? Begitu ya, kenapa hal ini bisa terjadi? Berarti siapa yang menyebabkan gitu? Kalau Allah itu maha berdaulat, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa campur tangan Allah. Berarti penderitaan natural itu ada di dalam apa? Pemerintahan Allah. Begitu kita kemudian bilang, oh berarti Tuhan punya rencana jelek. Oh sebentar guys, jangan dulu buru-buru. Kalau kita mengatakan bahwa Allah yang kemudian memerintah atas dunia, termasuk Allah mengizinkan banyak hal terjadi, itu berarti, teman-teman, kita harus lebih kritis melihat penderitaan natural ini. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, jadi pertanyaannya akan lebih spesifik nih saat ini. Apakah Allah yang menyebabkan virus corona? Begitu ya, pertanyaan menjadi spesifik nih. Pak Marlon, kalau begitu, berarti Allah dong yang bikin virus corona. Nah, teman-teman, ini kemudian kita berjumpa dengan namanya doktrin tentang kedaulatan Allah. Wih, berat ya. Doktrin kedaulatan Allah ini kira-kira prinsipnya begini, teman-teman. Allah sebagai raja memerintah atas dunia. Tidak ada satupun yang terjadi di luar pemerintahan Allah. Nah, tetapi kemudian kita bertanya, kalau memang Allah yang memerintah, apa kaitan antara pemerintahan Allah dengan COVID-19? Nah, teman-teman, pemerintahan Allah itu berjalan dalam dua hal.
Allah bekerja memerintah dunia itu dibagi dalam dua jenis pemerintahan. Allah bekerja, yang pertama, dia menetapkan. Oh, ada hal-hal yang Allah tetapkan. Banyak hal yang Allah tetapkan. Saya kasih contoh hukum gravitasi. Oh, itu Allah tetapkan, guys. Bumi berputar pada porosnya. Teman-teman kalau pelajari fisika, dia bergerak saja sedikit, bumi kita hangus terbakar. Posisi bulan kalau bergeser sedikit, nanti pasang dan surut di dunia ini tidak beraturan. Matahari bergeser sedikit, kita kedinginan atau kita kepanasan. Wah, jadi kalau kita melihat, bahkan secara detail, Allah menetapkan adanya hujan. Allah menetapkan adanya angin. Banyak hal yang Allah tetapkan. Bahkan Paulus ngomong dalam Galatia, dia bilang begini, Tuhan itu sudah menetapkan aku dari kandungan untuk menjadi rasul. Bahkan kematian Yesus di kayu salib sudah ditetapkan Allah. Wih, keren. Berarti memang kita menjumpai bahwa ada hal-hal loh yang Allah tetapkan, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Teman-teman tidak bisa memilih. Teman-teman hanya mengikuti, oh Allah menetapkan. Saya kasih contoh. Saya lahir di keluarga Kristen, oh itu penetapan Allah, guys. Saya tidak bisa memilih saya lahir di keluarga mana ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita melihat bahwa Allah ternyata bekerja dalam dua hal. Yang pertama, Allah memang menetapkan. Oh, itu fakta. Dan itu terjadi. Nah, yang kedua, jika yang pertama menetapkan, yang kedua Allah mengizinkan. Sekali lagi perhatikan baik-baik, Allah mengizinkan. Allah bekerja dalam dua hal, menetapkan dan mengizinkan. Nah, teman-teman, kejahatan natural, sekali lagi nih, penderitaan atau kejahatan natural seperti tsunami dan segala macam yang lain, itu terjadi nih. Sebagian besar di dalam jenis pemerintahan Allah yang kedua. Saya tidak mengatakan bahwa semuanya loh ya. Karena memang kalau kita akan baca Alkitab kayak wabah di Mesir, oh itu dalam pekerjaan Allah. Tula-tula yang terjadi di Mesir itu Allah yang menetapkan. Tapi kebencana natural itu sebagian besar kalau kita jumpai, itu adalah akibat dari memang posisi kosmologi. Misalnya nih, gunung berapi, loh Allah yang ciptakan kok. Begitu ya. Tapi Allah tidak pernah bermaksud untuk menciptakan gunung berapi agar mampu membunuh manusia. Oh tidak. Begitu ya. Teman-teman kalau pelajari fisika, gunung berapi itu kan digerakkan oleh vulkano ya, vulkanik. Teman-teman akan menjumpai bahwa oh ternyata pengaruh vulkano atau vulkanik itu sangat memengaruhi suhu yang ada di dunia. Penting sekali nih. Kalau tidak ada lempengan yang disebabkan oleh vulkanik, teman-teman percaya sama saya, teman-teman bisa tanya guru fisika, dunia ini bisa berantakan. Begitu ya. Nah, jadi sekali lagi, penderitaan natural ternyata itu jatuh dalam ranah Allah mengizinkan itu terjadi. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, kemudian kita bertanya lebih spesifik lagi. Kalau Allah itu maha baik, kalau Allah itu maha kasih, kenapa Allah mengizinkan itu terjadi? Ya, yuk Tuhan kan maha baik. Tuhan berkata bahwa aku ini Allah yang maha kasih. Kita menjumpai di dalam contoh yang paling sederhana dan paling familiar ada dalam Yohanes pasal 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengirim murid anaknya yang tunggal dan lain sebagainya. Kita sering sekali mendengar, loh, kalau Tuhan mengasihi dunia ini sedemikian rupa, bahkan Yesus harus tergantung dan mati di kayu salib karena Allah mengasihi. Kenapa Allah mengizinkan ada penderitaan, guys? Ini pertanyaan yang berat. Apakah pertanyaan ini mudah dijawab? Tidak. Makanya tidak heran banyak orang frustasi, banyak orang membuat jawaban yang sederhana. Oh iya, Allah menghukum. Allah begini. Hati-hati. Karena kita tidak sedang tahu apa yang sedang terjadi. Nah, teman-teman yang diberkati Tuhan, lantas sekali lagi kita kembali ke pertanyaan, mengapa Allah mengizinkan itu terjadi? Nah, teman-teman, di dalam kekristenan kita percaya misalnya dalam Roma 8 ayat 28, 29, 30 dan sebagainya dikatakan begini.
Segala sesuatu dikerjakan Allah untuk mendatangkan kebaikan. Pentingnya sekali lagi, segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, yang Allah lakukan atau Allah izinkan, itu terjadi karena Allah punya maksud baik. Kita langsung bertanya, sebentar, kalau Allah punya maksud baik, lantas kenapa ada kejahatan? Nah teman-teman, satu hal yang perlu kita ingat dan makan kalau teman-teman di Metodis, ini pun John Wesley setuju bahwa dosa yang masuk melalui Adam dan Hawa itu merusak seluruh tatanan. Jadi perhatikan, kalau kita kan selama ini memahami bahwa oh dosa itu hanya berkaitan dengan oh aku manusia berdosa. Tidak. Kalau teman-teman akan membaca Kejadian pasal 3, ketika Allah menghukum manusia yang berbuat dosa, Allah menghukum ular itu, Allah menghukum tanah dan lain sebagainya. Kalau teman-teman baca kitab Roma pasal 8, di sana dibilang bahwa seluruh makhluk menanti waktu anak tunggal Allah itu menyatakan diri gitu. Artinya begini, dosa yang dilakukan Adam dan Hawa itu kemudian merusak tatanan atau merusak rencana awal Allah bagi dunia ini. Nah, karena dosa inilah kemudian dunia ini menjadi rusak. Nah, ketika dunia menjadi rusak, kita akan menemukan setelah Kejadian pasal 3, teman-teman akan lihat banyak kejahatan, teman-teman melihat ada banyak sekali dosa-dosa yang dilakukan. Karena Tuhan makin benci, di pasal 6, 7, 8 dalam kitab Kejadian dibilang bahwa Tuhan menghukum dunia dengan mengirim air bah. Begitu ya. Jadi perhatikan, kuasa dosa merusak segala hal. Nah, dengan demikian kita bisa lebih jelas atau lebih spesifik kita mengatakan bahwa pandemi yang ada adalah akibat dosa. Berbagai kejahatan yang ada adalah akibat dosa. Apakah Allah sedang menghukum manusia? Tidak. Pandemi COVID terjadi karena kesalahan manusia, di mana itu berakar dari kesalahan Adam dan Hawa. Di dalam kekristenan, kita percaya tidak ada satu orang pun yang lahir dengan murni, bersih, tidak ada. Membawa natur dosa dari Adam dan Hawa. Kira begitu, Ko Budi. Jadi sekali lagi kalau saya simpulkan, mengapa ada kejahatan atau COVID secara khusus, itu terjadi karena akibat dosa. Nah, kalau itu terjadi akibat dosa, berarti Allah bahkan ketika itu terjadi akibat dosa, tapi harus terjadi atas perizinan Allah. Mengapa Allah izinkan? Karena Allah punya maksud baik. Apa maksud baik itu? Kira-kira nanti bisa kita diskusikan. Saya lebih penasaran nih yang lain. Silakan, Ko Budi. Oke, terima kasih untuk contoh Marlon. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelumnya saya ingin menyapa buat teman-teman atau saudara-saudara yang baru bergabung. Selamat malam, selamat bergabung. Nah, saat ini kita sudah mendengar beberapa hal yang sudah dijelaskan oleh pembicara kita, saudara-saudara. Nah, oleh karena itu kita saat ini sudah kurang lebih 30 menitan dengan penjelasan yang ada. Ya, tidak terasa ya, sudah 30 menit sudah dijelaskan. Nah, oleh karena itu saya memberi kesempatan buat rekan-rekan. Di sini ada beberapa hamba Tuhan dari Pos PI GMI Immanuel dan juga hamba Tuhan GMI Immanuel sendiri di Jakarta. Selamat bergabung, dan juga di sini ada majelis, Bapak Ibu majelis, selamat malam, selamat bergabung, dan juga aktivis dan juga teman-teman remaja. Nah, oleh karena itu saat ini kita akan buka sesi pertanyaan atau sesi sharing. Kira-kira di antara kita apakah ada yang ingin menanyakan langsung atau ingin men-sharingkan langsung tentang makna kehidupan kita di tengah COVID-19. Oleh karena itu, saya persilakan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa menggunakan tanda angkat tangan gitu ya, di sebelah kanan bawah. Ya, kira-kira apakah ada? Rekan-rekan juga boleh bicara langsung jika ingin
menanya langsung kepada pembicara atau lewat ini chat yang tersedia. Oke, dari rekan-rekan hamba Tuhan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Atau Bapak Ibu majelis dan aktivis boleh bertanya juga. Atau bahkan teman-teman remaja. Silakan boleh bertanya. Ada yang nanya nih, Ko Budi. Ada yang nanya nih. Silakan. Tapi di chattingnya nih. Sorry, saya tadi sempat lihat di chatting tuh ada yang bertanya. Iya. Oke. Dari Pak Artaban. Silakan. Di sini pertanyaannya adalah, kalau COVID ini terjadi karena dosa manusia, artinya ketika manusia minta ampun kepada Tuhan, maka COVID ini akan hilang. Apakah mungkin hal ini terjadi? Oke, ada satu lagi itu, Ko Budi. Ada apakah pesan Allah melalui pandemi COVID gitu ya? Oke, kita jawab satu persatu bagaimana? Jadi pertanyaan yang pertama dulu, nanti baru kita bahas pertanyaan berikutnya, apa pesan Allah melalui pandemik COVID-19 ini? Oke. Ya, Jadi, silakan. pertanyaan yang diberikan, apakah kalau COVID itu akibat dosa, kemudian ketika kita minta ampun, COVID itu selesai. Nah, teman-teman, sebenarnya pertanyaan ini ada yang namanya logical fallacy. Nah, saya kasih contoh nih. Ketika Tuhan mengutuk tanah di dalam Kejadian pasal 3 akibat dosa, itu berarti dikutuk karena dosa. Artinya kalau Yesus sudah mati di kayu salib, artinya tanah tidak perlu dikutuk lagi nih, begitu ya. Artinya kutukan terhadap tanah itu dianulir dengan kematian Yesus di kayu salib. Nah, teman-teman, kita perlu memahami dulu nih, dalam bingkai yang seperti saya jelaskan tadi, bahwa pandemi COVID ini terjadi dalam bingkai pemerintahan Allah, dalam sisi Allah yang mengizinkan. Kalau Allah itu mengizinkan, berarti Allah punya rencana. Dan somehow, banyak kali kita tidak memahami apa yang Allah maksudkan. Tetapi kalau dipertanyakan apakah dengan mengampuni dosa, apakah dengan kita mengaku dosa COVID akan segera selesai, saya pikir itu bukan pertanyaan yang tepat untuk ditanyakan. Karena pengampunan dosa itu tidak sama dengan membersihkan kita menjadi sempurna. Begitu. Teman-teman, selama teman-teman hidup di dunia yang jatuh dalam dosa, teman-teman tidak akan pernah terpisahkan dengan namanya akibat dosa. Begitu ya. Dunia yang kita tinggali hari ini, dunia yang berdosa. Kejahatan terjadi di mana-mana. Dan teman-teman, adalah satu ketidakmungkinan kalau pertobatan itu terjadi secara global. Bahkan ketika pertobatan terjadi secara global, itu tidak sama dengan COVID akan selesai. Nah, ketika saya mengatakan bahwa COVID terjadi akibat dosa Adam dan Hawa, teman-teman, itu dalam kaitannya mengenai Allah yang mengizinkan itu terjadi, dan khususnya ketika kita sedang berbicara jenis penderitaan yang natural. Ketika kita minta ampun kepada Tuhan ketika kita berdosa, itu tidak sama dengan COVID selesai. Contoh lagi yang kedua nih. Orang yang mengidap AIDS, ketika dia minta ampun kepada Tuhan, apakah AIDS-nya sembuh? Tidak. Orang yang menyakit wabah, jangankan itu, anaknya Martin Luther kurang saleh apa, tapi kemudian tetap mati karena wabah. Nah, teman-teman, kita perlu memperhatikan bahwa kematian tidak selalu buruk loh, guys. Kebanyakan orang berpikir bahwa kematian adalah buruk. Bagi saya ini pemikiran yang terlalu ini pengaruh Yunani yang berkembang bahwa enggak, kehidupan itu hanya hari ini, kita harus makan, habis mati selesai. Tidak. Bahkan kematian itu pintu menuju kebahagiaan yang sejati, guys. Kenapa teman-teman takut mati? Kurang yakin apa dengan Yesus yang mati di kayu salib buat kita? Jadi begini loh, kita perlu mungkin bersahabat dengan kematian, teman-teman.
Bukan berarti ayo kita mati bareng-bareng, tidak. Tapi kita perlu melihat kematian dari perspektif yang berbeda. Jadi sekali lagi, ketika dosa kita diampuni Tuhan, melalui pengakuan dosa kita dan ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, teman-teman tidak menjadi sempurna. Makanya di dalam kekristenan ada yang namanya proses semakin hari semakin baik. Bahasanya John Wesley itu pengudusan. Pelan-pelan kita semakin hari semakin dikuduskan. Begitu ya. Nah teman-teman, kita perlu ingat, Paulus pun mengakui bahwa kita tidak bisa melepaskan diri dari tubuh yang berdosa ini. Gitu ya. Natur dosa di dalam diri kita itu, ketika kita percaya kepada Yesus, itu tidak hilang. Tetapi itu tidak berkuasa lagi. Kira-kira begitu. Jadi bahkan ketika kita minta ampun berkali-kali, COVID tidak akan selesai. Karena COVID tidak ada akibat langsung dengan misalnya kasus prostitusi yang kita lakukan. Begitu ya. Kira-kira begitu, Ko Budi. Oke, terima kasih buat penjelasannya. Pertanyaan berikutnya adalah dari Pak Ermin. Ini adalah salah satu majelis GMI Immanuel. Pak Ermin bertanya, apa pesan Allah melalui pandemi COVID-19? Silakan penginjil Marlon bisa menjawab. Nah teman-teman, saya pengen memulai dengan cerita yang pernah saya alami. Saya cukup dekat dengan mama saya, dekat sekali. Kami 3 bersaudara, saya anak laki-laki satu-satunya dan punya 2 kakak perempuan. Saya sejak kecil kemana-mana sama mama. Dekat sekali, berbagai cita-cita dikomunikasikan dengan beliau. Setelah saya ke saat, saya sedang kuliah, ada banyak sekali pembicaraan dengan mama. Nah teman-teman, untuk menikah, untuk mencari pelayanan pekerjaan, saya selalu meminta pertimbangan mama. Nah, kurang lebih semester 5, dan kayaknya Ko Budi masih tahu nih, semester 5 tiba-tiba mama saya dipanggil pulang oleh Tuhan. Stres. Saya tidak mengerti, mama saya meninggal lagi tidur. Saya tidak tahu kok lagi tidur, meninggal dan kemudian sudah dibawa ke dokter. Dokter sudah usaha tapi sudah tidak ada, sudah meninggal. Papa saya telepon pulang. Saya stres, saya bilang, Tuhan, bukannya saya jadi hamba Tuhan ini karena udah banyak diskusi dengan mama, ada banyak rencana. Saya hanya minta satu, loh Tuhan, tolong jaga mama gitu. Tapi ternyata mama meninggal. Setelah mama meninggal, saya berencana untuk tidak lanjut hamba Tuhan di sana. Saya stres, saya pikir, oke, kalau Tuhan, sepertinya Tuhan memang punya rencana yang lain, saya tidak mau nih. Saya tidak mau lagi jadi hamba Tuhan, saya marah, kemudian saya pikir-pikir, saya tidak balik lagi ke saat nih. Nah, setelah itu kemudian dosen-dosen saat hubungi, ayo Marlon datang aja, tidak perlu waktu-waktu lama, mungkin Marlon datang sebentar, ujian baru pulang lagi. Ada teman-teman juga yang bilang, ayo bro balik lagi ya. Akhirnya saya memutuskan. Nah teman-teman tahu nggak? Setelah mama meninggal, saya tuh berpikir kira-kira tuh, saya tuh mau kemana masa depan? Dengan siapa lagi saya mungkin bertukar pikir? Dengan siapa lagi kalau saya tidak punya uang? Saya mau minta ke siapa? Sementara papa saya di saat itu sangat, kalau dibilang sangat buruk tidak juga, tapi beliau bukan orang percaya yang baik. Beliau jarang sekali ke gereja, beliau suka miras dan segala macam. Jadi kayak hilang arah gitu loh teman-teman. Dan setelah mama meninggal, saya berpikir saya mungkin akan selesai juga. Mungkin saya akan kacau dan lain sebagainya. Singkat cerita, seiring berjalannya waktu, tiba-tiba Seminari Alkitab Asia Tenggara menawarkan beasiswa untuk lanjut studi. Nah teman-teman, saya tuh studi di saat pakai uang pribadi. Uangnya mama. Saya pikir setelah mama meninggal, saya selesai. Karena mama kan tidak bisa ongkos lagi, teman-teman. Mama saya PNS. Kalau PNS meninggal, gajinya tidak 100% lagi. Nah, saya stres dan kemudian singkat cerita, dapat kabar bahwa saat bersedia membiayai studi saya, bahkan sampai jenjang MTH. Oh, saya pikir-pikir kok, oke, saya terima. Selama saya hidup, dan selama mama saya hidup, salah satu doa saya dan mama adalah supaya papa bertobat. Wih, kok
rasanya berbeda sekali. 1-2 bulan setelah mama meninggal, papa itu jadi sering ke gereja, teman-teman. Nah, setelah saya lihat lagi kok perkembangan pelan-pelan, semakin pelan-pelan, semakin saya tidak bergantung kepada mama, kok rasanya semakin terpenuhi kebutuhan, keraguan-raguan saya, kok saya mau hidup, siapa yang mau. Kok semakin hari semakin dicukupkan gitu loh. Nah teman-teman, saya tidak mengatakan bahwa kematian mama adalah rencana Tuhan, dan Tuhan yang membunuh mama, tidak. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, dengan kematian mama, saya menyadari bahwa yang pegang kendali hidup saya, yang pelihara saya, bukan mama, tapi Tuhan. Setelah kematian mama, saya menjumpai bahwa perubahan papa semakin hari semakin baik. Semakin rajin ke gereja. Dan lain sebagainya. Nah, saya khawatir seandainya mama saya meninggal masih lama. Apakah saya akan menyadari bahwa Tuhan betul-betul memelihara hidup saya? Nah, teman-teman, memang ada banyak kejahatan yang Tuhan tidak inginkan, tapi Tuhan izinkan. Namun bahkan ketika Tuhan mengizinkan kejahatan itu terjadi, Tuhan selalu mempunyai satu goal. Dan goal itu selalu goal yang terbaik. Nah, kadang-kadang kita tidak mengerti mengapa hal ini terjadi. Mengapa kejahatan itu terjadi. Tetapi ketidakmengertian kita, sekali lagi ini penting sekali, ketidakmengertian kita tidak sama dengan rencana Allah itu jahat. Ketidakmengertian kita itu berarti Anda dan saya tidak mampu memahami apa yang sedang Allah kerjakan. Sekali lagi, dan ketidakpahaman kita itu tidak sama dengan Allah tidak maha baik. Ketidakpahaman kita itu sama dengan kita tidak mampu memahami Allah. Dan ketika kita tidak mampu memahami Allah, tidak sama dengan Allah menjadi tidak baik. Jadi sekali lagi, kebaikan Allah, kasih Allah, tidak mampu diukur di sini, teman-teman. Kadang-kadang ini tidak nyampe. Dan kalau ini tidak nyampe, berarti kita harus tahu diri. Oh, berarti memang saya tidak mampu memahami. Nah, yang menjadi masalah bukan soal kita mampu memahami atau tidak. Tetapi apakah kita mau menerima atau tidak. Terkadang orang gitu ya, meskipun dia tahu bahwa ini berat, Allah yang memegang kendali, dia tidak mau terima. Nah, banyak orang gagal, bahkan kemudian meninggalkan kekristenan, karena mereka tidak mau menerima apa yang sedang terjadi. Bukan karena mereka tidak mau, bukan karena mereka tidak tahu. Mereka tahu Allah punya rencana. Yang menjadi masalah adalah mereka tidak mau menerima rencana Allah yang memang belum mampu mereka lihat dengan utuh, kira-kira begitu. Silakan, Ko Budi. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, karena di sini ada 4 pertanyaan lagi. Ini dari teman kita, Jolin. Jolin bertanya, kalau COVID-19 ada karena dosa, apakah itu berarti orang-orang yang positif merupakan orang-orang yang paling berdosa? Oke. Oke. Saya pikir pertanyaan itu sudah terjawab, karena teman-teman tahu bahwa banyak orang yang jauh lebih baik dan jauh lebih saleh mati karena COVID. Dan kemudian teman-teman, kalau teman-teman akan buka data, seperti yang saya katakan di awal, bahwa kebanyakan orang yang miskin, mereka yang kekurangan ekonomi di bawah, mereka tidak pernah korupsi uang sebesar yang diambil para koruptor, mereka tidak main perempuan gonta-ganti seperti para lelaki mata keranjang, mereka tidak pernah manipulasi dan selain sebagainya. Tapi kok mereka tidak mati loh Tuhan. Banyak orang kurang ajar yang masih lolos dari COVID ini. Artinya begini teman-teman, seperti yang saya katakan tadi bahwa COVID bukan hukuman Allah. Allah mengizinkan COVID terjadi. Tapi Allah tidak sedang menghukum. Karena kalau Allah sedang menghukum, menurut data yang ada, bagi saya nih, salah sasaran. Kira-kira begitu, Ko Budi. Oke. Jadi kita terus lanjut ya, karena waktu kita sudah semakin malam. Oke, lanjut. Oke. Oh ya, saudara-saudara, karena penginjil Marlon ini melayani di Kalam Kudus Ambon, jadi ada perbedaan 2 jam antara Jakarta dengan Ambon, ya. Jadi kita boleh memaklumi jika kita akan membatasi. Oke, ya. Jalan aja, Bro. Oke, berikutnya dari saudara teman kita anak remaja, Krista Bella.
Dia bertanya, mengapa COVID-19 bersifat natural atau tidak disebabkan oleh manusia? Oke, tadi saya sudah katakan bahwa COVID-19 terjadi akibat evolusi. Evolusi dalam biologi berarti sebuah perubahan dari satu spesies ke spesies yang lain itu terjadi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, dan evolusi yang terjadi terhadap virus COVID itu tidak disebabkan oleh manusia. Karena evolusi adalah proses alam. Jadi itu bukan, manusia tidak menyebabkan evolusi terhadap virus. Kalau manusia yang membuat virus, itu menjadi sebuah rekayasa genetika. Dan itu tidak termasuk dalam bencana natural, menjadi bencana moral. Tetapi ketika saya mengatakan bahwa COVID adalah bencana natural, artinya terjadi secara alamiah. Kira-kira begitu, silakan, Bu Budi. Oke, kira-kira yang bertanya terpuaskan ya dengan jawabannya. Lalu berikutnya kita lanjut. Di sini ada dari Michelle bertanya, apakah di balik wabah virus ini Tuhan sedang menyiapkan rencana yang indah buat manusia? Silakan. Oh, maybe yes, maybe no. Teman-teman, kebetulan kita ada di bulan Mei. Seperti yang saya katakan bahwa saya tidak tahu apa yang sedang Tuhan rancangkan melalui COVID-19. Tapi yang saya tahu, apapun yang terjadi, Tuhan sedang berusaha untuk membuat sebuah kebaikan yang tidak mampu kita pahami hari ini. Nah, mungkin saja nih, dengan COVID yang ada, kita bisa melihat bahwa banyak ngomong-ngomong kalau di Ambon cukup banyak ya tempat hiburan malam, tempat karaoke dan yang tidak terlalu baik dan lain sebagainya. Selama COVID mereka tutup, teman-teman. Ada juga kita melihat selama COVID orang yang tidak biasa memberi menjadi memberi. Gereja-gereja yang egois, tidak mampu, tidak mau menjadi berkat, terlalu fokus kepada dirinya sendiri, tidak melakukan misi kemanusiaan, sekarang mulai tergerak. Kita kemudian mungkin semakin menyadari bahwa betapa pentingnya relasi sosial. Teman-teman tahu nggak? Kita sekarang seperti dibombardir dengan materi-materi yang disampaikan secara online, ibadah online, persekutuan online, seminar online. Teman-teman tahu nggak? Dalam 1-2 bulan sudah banyak orang yang jenuh dengan itu. Berdasarkan data gereja, saya kebetulan melihat udah banyak yang jenuh. Karena kenapa? Esensi manusia adalah relasi sosial. Direct touching. Jadi sentuhan langsung, kita bisa ngobrol, kita bisa berkomunikasi secara langsung. Nah, natur kita adalah bersosial secara langsung. COVID mungkin di satu sisi bisa mengajarkan kita betapa pentingnya pertemuan yang kita lakukan di gereja, persekutuan yang kita adakan di gereja. Lucunya orang-orang sebelum ada COVID, malas ke gereja lah ya, nggak suka ke gereja, bosen lah ketemu. Teman-teman tahu nggak, orang-orang yang hari itu, yang seperti itu hari ini bilang, kapan nih pintu gereja dibuka lagi nih? Jadi ada banyak hal-hal baik yang terjadi. Apakah Allah sedang merancangkan hal baik itu terjadi melalui COVID? Saya tidak tahu. Yang saya tahu segala hal yang baik berasal dari Allah. Kira-kira seperti itu, Kebun. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya dari Peter Samuel. Yang ditanyakan adalah, apakah sebagai orang Kristen yang percaya, kita harus khawatir dengan COVID-19? Itu tergantung bagaimana kemudian kita mendefinisi kekhawatiran. Atau tergantung bagaimana kemudian kita memberikan ruang bagi kekhawatiran. Kalau bagi teman-teman, kekhawatiran adalah antisipasi, misalnya, supaya tidak terjangkit, supaya pulang ke rumah saya tetap baik, supaya mama tidak terjangkit, adik tidak terjangkit, koko tidak, dan lain sebagainya, itu kekhawatiran yang baik. Tetapi kalau teman-teman setiap keluar rumah, jarak 100 meter teman-teman sudah melewati lorong yang penuh dengan disinfektan untuk lewat. Itu kekhawatiran yang terlalu berlebihan. Dan itu kekhawatiran yang salah. Jadi, apakah kita perlu khawatir? Menurut saya perlu. Kita perlu khawatir kalau kita kemudian misalnya menjadi carrier kepada orang yang lemah. Kita perlu khawatir kalau kita tidak cuci tangan, kita kena COVID,
kemudian ada mama kita yang daya tahan tubuhnya rendah, kena. Nah, jadi kekhawatiran yang saya maksudkan selama kita kemudian memasukkan atau kita memahami kata kekhawatiran itu dalam bingkai antisipasi, menjaga sesama, saya pikir itu perlu. Tetapi kalau kekhawatiran yang teman-teman maksud adalah saya takut mati, seolah-olah kematian itu adalah akhir. Teman-teman, itu kekhawatiran yang salah. Ingat, kita hidup di suatu dunia di mana Allah memerintah. Apapun tadi terjadi, dan selama Allah memerintah, Allah tidak pernah merancangkan hal yang jahat kepada kita. Jadi sekali lagi, teman-teman perlu memahami kekhawatiran lebih tepat, dan teman-teman perlu memberikan porsi bagi kekhawatiran kadar seberapa besar kadarnya supaya kita tidak terjebak dalam kekhawatiran yang tidak baik. Seperti yang Yesus katakan, kekhawatiranmu itu tidak menambah sehasta atau sejengkal nyawa atau kehidupan. Jadi kekhawatiran perlu diekspresikan dengan cara yang tepat. Oke, berikutnya dari Variansi Morangkir. Ini sepertinya pertanyaan yang lumayan berbobot. Apakah kita boleh percaya kalau COVID-19 ini adalah konspirasi depopulasi? Mungkin pertanyaannya apakah kita percaya kali ya? Apakah orang Kristen percaya bahwa ini adalah konspirasi gitu? Nah, teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman tanya saya profesinya hamba Tuhan, saya tidak berkapasitas untuk menjawab apakah ini konspirasi atau bukan. Tetapi sebenarnya, teman-teman, saya mencoba sedikit membagikan. Beberapa para ilmuwan Kristen, teman-teman, sudah menolak ini sebagai konspirasi. Gitu ya. Sekali lagi, beberapa ilmuwan Kristen sudah menolak. Dan mereka bukan ilmuwan yang ecek-ecek. Mereka ilmuwan yang ngeri. Mereka sangat pintar sekali. Mereka riset dengan begitu teliti dan mereka bilang bahwa ini bukan konspirasi. Nah, teman-teman, bahkan ketika seseorang memakai depopulasi itu bukan alasan yang tepat. Begitu ya. Kalau memang ada depopulasi, Jepang yang sekarang tingkat produktivitasnya manusia sangat minim sekali, produktivitas dalam artian pertumbuhan populasi mereka cukup menurun kalau Jepang, kalau teman-teman perhatikan. Kok mereka juga kena COVID, nggak begitu ya? Atau kalau itu pertumbuhan ada rencana untuk depopulasi, sekarang kok negara-negara adik kuasa malah kebingungan, begitu ya? Sekarang siapa yang sedang berkonspirasi? Tetapi saya pengen menjawab dari perspektif ini nih, teman-teman. Kalau teman-teman mempelajari sains dengan baik, ada yang namanya dalam bidang sains itu rekayasa genetika. Jadi sekali lagi, halo, apakah suara saya kedengaran, Ko Budi? Iya, kedengaran. Oke. Di dalam sains ada yang namanya rekayasa genetika. Semua virus yang dihasilkan oleh rekayasa genetika yang dibuat oleh manusia, itu ada ciri-cirinya. Jadi sekali lagi, semua virus hasil rekayasa genetika yang bekerja sama dengan bioteknologi itu memiliki ciri-ciri. Uniknya dan faktanya, COVID tidak ada ciri-ciri rekayasa genetika. Sorry, bukan COVID, SARS-CoV-2. COVID itu nama penyakitnya, nama virusnya SARS-CoV-2. Jadi itu tidak ada ciri-ciri bahwa ini merupakan hasil dari rekayasa genetika. Dan kalau teman-teman mengikuti secara saintifik menarik bahwa evolusi COVID atau perubahan COVID ke satu, ini bahasa teknis biologi, pergerakan DNA dalam kromosom COVID atau evolusi COVID itu terjadi cukup cepat, teman-teman. Begitu ya. Dan tidak ada ilmu rekayasa genetika yang dikaitkan dengan bioteknologi mampu membuat demikian. Kira-kira begitu. Jadi, untuk mengatakan bahwa teori konspirasi, saya pikir itu hanya saintis yang tidak mengerti sains mungkin akan menerima.
memang ada video yang beredar, kurang lebih 24-25 menit, yang mungkin teman-teman, termasuk tadi teman yang bertanya, pernah nonton video itu. Tetapi video tersebut sudah dibantah oleh banyak sekali saintis. Kira-kira begitu, Budi. Oke, terima kasih. Nah, berikutnya di sini sepertinya ada yang ingin menanggapi gitu ya dari Eriko Napit. Oke. Iya. Suara saya bisa didengar, Pak? Oke, bisa. Ya, baik, suaranya bisa. Iya, terima kasih buat narasumber dan pembawa acara dan pembicara. Saya pribadi ingin menambahkan mungkin untuk teman-teman yang masih belum menemukan secara pribadi apa makna COVID ini bagi dirinya. Saya pribadi tidak mampu melampaui akal dan pikiran Allah. Karena apa? Banyak sekali yang dapat dijelaskan dari situasi COVID ini, baik positif dan negatif. Seperti yang dijelaskan oleh pembicara tadi kan, secara positif ada semakin tinggi kepedulian, banyak orang menjaga kesehatan, cara kerja yang menggunakan teknologi, cara-cara ibadah yang baru dan sebagainya. Ada banyak sekali hal-hal yang positif dari kondisi COVID ini. Begitu juga hal-hal yang negatif, sehingga tidak dapat disebutkan satu persatu, tapi paling tidak pembicara tadi sudah menjelaskan. Sehingga kita hampir tidak bisa mampu melampaui akal dan pikiran Allah. Tetapi bagi saya pribadi, saya harus meresponi ini semua dengan benar. Apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup kita, baik COVID, sebelum COVID, sesudah COVID, sakit penyakit apapun, bagi saya pribadi, itu semua Tuhan izinkan terjadi bagi saya, bagi manusia, saya secara pribadi, semua Tuhan izinkan. Jikalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan dan untuk Tuhan saja kita hidup, semua yang Tuhan izinkan pastilah untuk kebaikan kita. Mendatangkan damai sejahtera bagi kita. Persoalannya setiap orang berbeda. Apa damai sejahtera baginya? Apa kebahagiaan baginya? Nah, sehingga saya berkeyakinan jika kita terus belajar, terus kita benar-benar sungguh-sungguh memperbaiki diri, bertobat dan semakin mencintai Tuhan hari demi hari, saya meyakini bahwa kita tidak perlu takut kepada COVID dalam konteks yang seperti pembicara jelaskan tadi, tidak perlu takut dengan sakit penyakit dan kematian, karena kematian pun adalah suatu keuntungan. Kita berjumpa Yesus Kristus muka dengan muka. Yang jadi masalah kan kalau kita masih hidup di dalam dosa dengan sengaja, nah maka kita akan menjadi takut dengan segala hal yang mendatangkan keburukan bagi kita. Tapi jikalau kita benar-benar sepenuhnya bersandar, hidup di dalam Tuhan dan untuk Tuhan saja, ya seharusnya kita tidak perlu takut. Bukan berarti sombong ya, bukan mendatangin COVID ini, bukan sembarangan melanggar protokol kesehatan, bukan. Tapi bagi saya pribadi adalah, ini semua Tuhan izinkan terjadi bagi saya. Di saat saya hidup di tahun 2020 ini, semua Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Sehingga saya harus meresponi ini semua dengan sikap yang benar, cara yang benar, yang mendatangkan kesukaan bagi Allah. Sehingga kalaupun kita harus terkena COVID, kalaupun kita mati, ya nggak ada yang perlu kita takutkan lagi. Nah, tapi bukan berarti kita ingin mendatangi penyakit itu ya, Pak ya. Kita tentu menghindarinya. Tentu kita gunakan waktu-waktu ini untuk melayani, seperti bapak-bapak buat seminar online luar biasa. Semua yang kita kerjakan semua untuk Allah. Dalam hidup kita, pagi sampai malam kita cari wajah Tuhan, ya sudah, kita lakukan yang terbaik. Jalani hari-hari dengan protokol kesehatan, sudah, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi menurut saya. Terima kasih, itu pandangan dari saya. Oke, terima kasih untuk Saudara Eriko. Tapi sebelumnya saya boleh tahu, Saudara Eriko ini dari gereja mana? Saya kebetulan Gereja Metodis Indonesia Jakarta Pusat, P3GMI Jakarta Pusat. Dan saya sangat bersuka cita, Ketua P3GM saya memberikan informasi tentang seminar ini di grup P3GM Jakarta Pusat.
Luar biasa P3M Jakpus. Oke, terima kasih untuk partisipasinya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari, sorry, sebentar, saya lihat dulu. Tinggal Marco Hadi. Pertanyaannya adalah, apa peran yang dapat dilakukan remaja Kristen dalam situasi pandemi COVID-19 ini? Silakan. Banyak sekali, sangat banyak sekali yang bisa teman-teman lakukan. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi Bro Enrico itu bagi saya sangat baik sekali. Ada satu buku yang akhir-akhir ini sebenarnya ini juga bisa dibagikan ke teman-teman remaja. Ditulis satu orang, bisa dibilang filsuf, dia profesor emeritus matematika di Oxford University. Dia tulis satu buku judulnya Where is God in a Coronavirus World? Di mana Allah? Di manakah Allah dalam dunia yang ada coronavirus? Kira-kira gitu kalau saya terjemahkan secara bebas. Nah, kemudian di bab-bab terakhir dia bilang begini nih. Bagaimana kalau kemudian sekarang kita memberikan pertanyaan yang berbeda dengan kondisi yang ada hari ini? Kita tidak lagi bertanya apakah ini konspirasi, apakah ini penetapan Allah, apakah ini perizinan Allah. Kita tidak lagi bertanya kapan COVID akan selesai. Kita tidak lagi bertanya kira-kira kapan antivirus untuk COVID ini bisa kita segera temukan. Nah, teman-teman, tapi dia bilang, mari kita sama-sama berpikir atau kita bertanya hal yang berbeda. Di tengah dunia yang dilanda dengan bencana COVID, kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan banyak sekali, teman-teman. Gereja kami melakukan beberapa kali kegiatan sosial. Saya dan istri membantu secara diam-diam mereka yang berkekurangan. Ada komisi wanita di tempat kami khusus mencari orang-orang becak membagi sembako. Karena memang cukup memprihatinkan. Di sini becaknya kayak becak yang dulu-dulu. Bagaimana kemudian kita melihat bahwa kehidupan ini sesuatu yang berharga. COVID ini mengajarkan kita banyak sekali hal. Teman-teman remaja boleh berpikir, kira-kira di dalam komisi remaja ada enggak teman-teman kita yang membutuhkan? Orang tuanya ada yang mampu enggak? Di dalam gereja kita lebih besar lagi, ada enggak jemaat yang berkurang? Lebih luas lagi, kira-kira siapa yang membutuhkan? Nah, teman-teman, sebenarnya ada banyak sekali hal yang boleh kita lakukan. Jadi teman-teman boleh melakukan dalam bentuk doa. Teman-teman masuk ke kamar, teman-teman berdoa supaya Tuhan menolong, supaya bencana ini mungkin akan lebih cepat selesai. Kiranya Tuhan juga menolong untuk orang-orang yang membutuhkan, supaya semakin banyak orang yang tergerak untuk berbagi kasih. Jadi sebenarnya ada banyak sekali hal-hal yang boleh teman-teman lakukan. Bahkan saya berpikir seperti ini, teman-teman. Apakah mungkin bencana COVID-19 ini salah satu nih dari sekian banyak alasan mengapa Tuhan mengizinkan untuk mengajarkan kita bahwa banyak sekali orang yang di luar yang sangat berkekurangan. Dan mungkin waktunya bagi kita untuk betul-betul kita berbagi kasih. Lu tidak di rumah aja dan menikmati TV, lu tidak di rumah aja dan nikmati handphone segala macam. Banyak coy orang yang kelaparan di luar. Lu beli nasi 10.000, beli nasi 20.000 bagi kedua orang, itu udah Kristen. Dan saya mungkin perlu sedikit memberikan penegasan bahwa kita perlu berbuat hal ini karena teman-teman metodis ya. Kalau teman-teman pelajari sejarah Wesley, John Wesley memiliki kesalehan yang luar biasa. Dari gaji yang kecil sampai gaji yang besar, teman-teman, dia tetap memiliki jumlah pengeluaran yang sama. Sisanya, dia bagi ke yang lain. Nah, teman-teman, dalam tradisi Wesleyan, saya pikir ada banyak sekali contoh-contoh yang baik dalam hal berbagi kasih. Teman-teman perlu mengikutinya. Terima kasih, Kak Budi. Oke, terima kasih untuk penjelasannya. Oke, kita sudah mau jam 8:30. Kira-kira mungkin kita buka 1-2 pertanyaan lagi. Apakah ada yang ingin bertanya?
Mungkin dari hamba Tuhan atau dari aktivis dan dari teman-teman remaja yang lain. Ada yang ingin bertanya? Oke, sepertinya tidak ada. Ada Kak Budi, Ada ya? ada Oh, chattingan tuh, ada chattingan tuh. sorry. Apakah dari Elizabeth? Apakah wabah ini salah satu tanda akhir zaman? Oke, langsung dijawab Kak. Ya, silakan. Oke, nah teman-teman, pertanyaan itu Kak, sepertinya pertanyaan itu muncul karena memang ada banyak ada banyak hamba Tuhan secara online membagikan video lah bahwa ini tanda-tanda inilah, ini tanda-tanda ini. Nah teman-teman, sebagian besar hamba Tuhan yang menyuarakan pesan seperti itu berada dalam tradisi karismatik dan bukan dalam tradisi mainstream. Dan teman-teman, mungkin kalau teman-teman berdiri dalam tradisi mainstream artinya arus utama nih kayak Kalam Kudus, Gereja Metodis, GKY, kemudian ada juga Reform, itu aliran mainstream. Sementara karismatik itu seperti Betani gitu ya, GPCC dan lain sebagainya. Dan teman-teman tidak pernah kesimpulan yang demikian itu bisa keluar dari hasil penafsiran yang tepat terhadap Alkitab. Kalau teman-teman, ini memang teman-teman karena masih muda, tentu ini bahasa yang saya gunakan mungkin rada berat. Tapi kalau teman-teman memahami Alkitab dengan baik, maka pertanyaannya itu tidak tepat. Tanda-tanda akhir zaman tidak ada kaitannya dengan COVID, apalagi COVID yang meninggal baru sedikit. Seharusnya kalau tanda-tanda akhir zaman binasa yang kebinasaan atau kematian yang paling tinggi kan ada di Black Death. Kenapa COVID yang baru sekian udah tanda-tanda akhir zaman? Tidak ada kaitannya COVID dengan akhir zaman. Jadi teman-teman tetap pikirkan cita-cita ke depan, pikirkan kira-kira berapa hari lagi atau berapa bulan lagi mau ke sekolah, dan cita-cita itu kejar terus mau jadi apa ke depan, jangan putus karena COVID. Mungkin COVID 2-3 bulan akan semakin menurun. Ini bukan tanda-tanda akhir zaman, kayak santai aja. Oke, ada satu pertanyaan lagi. Ini mungkin yang terakhir ya, supaya kita bisa menyelesaikan seminar kita pada malam hari ini. Kembali dari Saudari Varian Simorangkir. Pertanyaannya adalah, kenapa banyak hamba Tuhan online belakangan ini memberikan banyak pernyataan, mungkin ini ya, pernyataan yang tidak lagi sesuai dengan Alkitab, terkhususnya untuk COVID-19. Pendeta yang bukan berasal dari basic kesehatan memberikan pernyataan lebih menyesatkan tentang COVID-19. Karena yang memberikan pernyataan bukanlah saya, teman-teman bisa bertanya ke mereka. Begini teman-teman, kenapa mereka memberikan pernyataan yang tidak alkitabiah? Sebenarnya ada banyak jawaban, tapi saya mau memberikan beberapa jawaban. Misalnya yang pertama, karena mereka tidak tahu Alkitab, teman-teman. Kalau mereka tahu Alkitab, mereka akan memberikan pernyataan yang sesuai Alkitab. Itu yang pertama. Yang kedua, ini mudah-mudahan pikiran yang tidak tepat, tapi saya menemukan banyak pendeta yang memberikan pernyataan yang keliru karena mencari sensasi. Jadi, mungkin dia sedang mencari sensasi. By the way, ini saya ingin cerita nih, guys. Beberapa waktu lalu ada satu pendeta di Amerika yang bersikeras tidak mau menutup gerejanya. Dan dia mengatakan kepada jemaatnya bahwa, memang di Indo kemarin ada juga sih guys. Nah, di Amerika tuh dia ngomong seperti ini. Kita akan tetap berkumpul, kita akan tetap beribadah, karena Tuhan akan menjaga kita dari COVID kalau kita beribadah. Tuhan pasti menjaga anak-anaknya. Teman-teman tahu beberapa hari kemudian dia terinfeksi COVID. Dan tidak butuh waktu lama buat dia selesai, dia meninggal dunia. Teman-teman hati-hati dengan berbagai pernyataan yang tujuannya hanya mencari sensasi.
Nah, ketika dia mengatakan bahwa, pendeta itu mengatakan bahwa, oh ini tidak, kita semua akan aman karena kita orang Kristen, karena kita anak Allah. Berapa hari kemudian dia meninggal karena COVID. Nah, jadi sekali lagi, ada saja orang-orang tertentu yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Nah, di sini yang menjadi tanggung jawab kita orang Kristen. Mari, kalau kita tidak tahu, tidak perlu bertanya atau tidak perlu mengeluarkan pernyataan yang berpotensi, sepertinya kita tuh lebih tahu dari Tuhan gitu. Apa yang Enrico bilang tadi lumayan, Mbak, itu cukup baik. Artinya, kalau kita tidak mengerti, kita mencoba cari informasi yang benar. Namun ketika kita mencari informasi dan kita tidak juga memahami, teman-teman mungkin perlu bertanya hal yang lain. Saya kasih contoh. Teman-teman tidak mampu memahami kapan virus ini selesai. Para saintis berusaha sedemikian rupa mencari obatnya tapi tidak ditemukan. Sekarang pertanyaan saya, apakah teman-teman masih mau bertanya hal yang sama? Sementara udah sekitar jutaan orang yang mati. Usul saya, bertanyalah hal yang berbeda. Bukan soal kapan pandemi ini selesai, tapi kira-kira perbuatan baik apa yang bisa saya lakukan di tengah kondisi seperti ini supaya orang-orang melihat Kristus lewat saya. Mungkin pertanyaan perlu kita rubah. Kadang-kadang tidak semua pertanyaan itu tepat. Kira-kira begitu. Silakan, Ko Budi. Oke, sepertinya kita sudah tidak ada yang bertanya lagi dan kita akan masuk ke sesi penutup. Berhubung waktu kita sebentar lagi akan masuk ke 8.30. Nah, oleh karena itu saya akan minta dari penginjil Marlon, kira-kira kata-kata penutup apa yang ingin disampaikan kepada kita dari topik ini? Baik, teman-teman, selama kita hidup di dunia banyak hal yang akan kita alami, berbagai penderitaan, berbagai permasalahan, berbagai tekanan. Teman-teman sedang hidup dalam dunia yang berdosa, dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Ketika kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa, satu hal yang harus kita pahami bahwa berarti kita akan selalu dijumpai dengan berbagai jenis masalah, berbagai jenis penderitaan, atau berbagai jenis tekanan. Nah, teman-teman, pertanyaan yang penting bagi kita adalah kalau kita tahu kita hidup di dunia yang berdosa, kita akan hidup di dunia di mana banyak sekali penderitaan yang tidak mampu kita pahami, yang tidak mampu kita jawab. Seharusnya, ini seharusnya teman-teman, kita bergantung kepada Allah yang memegang kendali atas hidup kita. Kalau kita tahu bahwa kita ini rapuh, kapan saja kita bisa mati, bukan hanya dengan COVID. Teman-teman tidur aja bisa meninggal. Manusia ini rapuh. Kita begitu mudah diserang, kita begitu mudah kena pergumulan dan lain sebagainya. Kalau kita tahu bahwa kita hidup di dunia yang seperti ini, teman-teman perlu berpikir 1000 kali kepada siapa teman-teman menggantungkan hidup teman-teman. Kalau kita tahu saya rapuh, ternyata uang tidak menjamin apapun. Ternyata kekuasaan tidak menjamin apapun. Ternyata profesi tidak memberikan jaminan apapun. Sekarang teman-teman mau minta jaminan dari siapa? Nah, malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk betul-betul bergantung kepada Tuhan. Ketika kita bergantung kepada Tuhan, bahkan ketika kita tidak mengerti apa yang sedang terjadi, teman-teman tetap bergantung kepada Tuhan. Kebergantungan teman-teman memberikan jaminan. Bahkan dalam ketidakpengertian kita, kita memiliki jaminan yang kekal di dalam Tuhan. Teman-teman perlu ragu apa lagi? Segala sesuatu terjadi ada di dalam pemerintahan Allah. Kita kadang tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Namun yang kita mengerti dan yang kita tahu, kita sedang bersandar, kita sedang bergantung kepada pribadi yang besar, yang penuh kasih dan selalu setia menyertai kita. Bahkan di saat teman-teman tidak merasa Tuhan menyertai, Tuhan selalu menyertai. Saya mau baca satu ayat, salah satu ayat favorit saya dari ketika menghadapi berbagai pergumulan, sudah saya bacakan beberapa kali tadi, dan teman-teman mungkin bisa menyimak lagi. Saya akan membaca
Roma pasal 8 ayat 28, kemudian saya akan lompat ke ayat 38 dan seterusnya. Roma 8 ayat 28 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selama teman-teman berjalan dalam rencana Allah, ikut firman Allah, turut dalam ketetapan Allah dalam firman-Nya, teman-teman berada dalam rancangan Allah. Ayat 38 bilang seperti ini, guys. Sebab aku yakin, ini Paulus ngomongnya. Sebab aku yakin bahwa baik maut, teman-teman bisa mengganti kata maut, baik corona, bahwa baik maut, baik hidup, baik malaikat-malaikat, maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang, maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Teman-teman, separah apapun penderitaan, sebesar apapun permasalahan, teman-teman harus pahami, kasih Yesus jauh lebih besar daripada semua itu. Bahkan di saat kita tidak mampu, di saat kita tidak mengerti, kasih Yesus tidak berubah sedikit pun. Berstandar, bergantung, berharap kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai saya, Tuhan menyertai teman-teman di Jakarta. Amin. Oke, terima kasih untuk waktu dan kesediaannya untuk penginjil Marlon. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu dan juga saudara-saudara dan juga teman-teman dari remaja yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita sudah menyelesaikan seminar kita. Nah, oleh karena itu saya meminta dengan kasih Pendeta Joshua untuk bisa tutup di dalam doa. Shalom, teman-teman. Shalom. Sebelum tutup dalam doa, pertama-tama juga saya mau mengucapkan banyak terima kasih dulu untuk penginjil Marlon ya. Luar biasa. Sama-sama kok, sama-sama. Thank you. Kita ini sebenarnya pernah ketemu ya. Pernah Ya, ngobrol. sekali. Kapan itu ya? Tahun lalu apa 2 tahun lalu ya? Itu kalau nggak salah 4 tahun yang lalu. Ya, udah lama kok. Udah lama. Kita bertemu bertiga. Oh iya. Luar biasa. Hari ini pemaparan yang disampaikan dalam suasana santai, tapi saya rasa cukup berbobot ya. Dan teman-teman yang sudah mendengar, mengikutinya, saya percaya juga mendapat sesuatu. Bahkan banyak berkat yang bisa kita ambil dari diskusi kita. Thank you, penginjil Marlon, dan titip salam buat rekan-rekan pelayanan di Kalam Kudus di Ambon, di sana. Dan juga salam buat istri. Tetap semangat juga buat studinya, kita doakan sama-sama, biar nanti cepat selesai juga ya. Ada kesempatan, boleh kita sharing-sharing lagi ya. Siap. Oke. Dan untuk teman-teman PRMI dan juga teman-teman sekalian, diinformasikan bahwa acara seperti ini bukan yang pertama dan terakhir buat kita. Kita merencanakan ke depan akan ada beberapa seri diskusi santai, diskusi ringan seperti ini. Tetapi kita yakinkan bahwa banyak hal yang bisa kita dapatkan dalam pertemuan-pertemuan online seperti ini. Karena dari yang kita diskusikan dengan sesama rekan-rekan hamba Tuhan, bahwa sekarang bukan hanya terjadi krisis kesehatan, bukan hanya terjadi krisis ekonomi, tetapi sebetulnya juga yang paling penting sedang terjadi krisis rohani sebenarnya bagi seluruh orang, begitu ya. Nah, itu sebabnya kita coba memikirkan bagaimana kita dalam kondisi keterbatasan kita pun, kita bisa tetap bersekutu bersama, men-sharing, saling mendorong, supaya kita semua diharapkan bisa dikuatkan melalui pertemuan-pertemuan semacam ini. Teman-teman, jadi nanti tetap stay tune di media sosial PRMI Immanuel atau MYC. Ya, nanti ke depannya kita akan informasikan lagi bentuk-bentuk diskusi sharing semacam ini. Thank you. Yuk, kita sama-sama bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk acara pembinaan, diskusi, atau sharing malam hari ini yang kami percaya, Tuhan, ini semua Engkau yang pimpin, Engkau yang merencanakan,
dan juga Engkau juga yang telah menolong kami sekalian ketika diskusi yang disampaikan, begitu banyak berkat yang kami boleh dapatkan ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pimpinan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan bagi kami. Dan biarlah melalui diskusi ini banyak hal pengetahuan kami boleh dapatkan, atau mungkin juga masih banyak hal-hal yang kami belum bisa mengerti atau belum bisa menerimanya. Tetapi Tuhan, Engkau kuatkan hati kami untuk kami boleh terus bersandar kepada pimpinan-Mu ya Tuhan, untuk masa depan hidup kami. Biarlah kami boleh semakin rindu untuk mengenal Tuhan, mencari wajah Tuhan pada saat-saat seperti ini. Kami bersyukur untuk pembicara, penginjil Marlon, yang sudah memberkati kami pada malam hari ini. Tuhan memberkati pelayanannya di Kalam Kudus, Gereja Kalam Kudus di Ambon, dan juga Tuhan memberkati keluarganya, terutama juga studinya yang sedang diselesaikan, studi MTH di saat Tuhan juga memberkati. Tuhan berkati untuk setiap kami, teman-teman yang sudah ikut sharing pada malam hari ini, dimanapun kami berada, Tuhan terus tetap menjaga, melindungi kami di dalam kesehatan, di dalam kerohanian kami, di dalam keluarga, dan juga di dalam situasi seperti ini, kami tetap percaya bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami. Kiranya berkat Tuhan senantiasa juga yang menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.